Fagofobia adalah salah satu jenis fobia yang jarang dijumpai, namun dapat membawa dampak besar bagi kesehatan penderitanya. Rasa takut yang irasional terhadap menelan seringkali dipicu oleh pengalaman traumatis seperti tersedak atau melihat orang lain kesulitan menelan. Dr. Suheira, selaku spesialis kedokteran jiwa FK Unhas, menjelaskan bahwa ketika penderita fagofobia menghadapi ketakutan tersebut, mereka merasakan tegang di area tenggorokan dan menghindari menelan makanan, yang bisa berujung pada masalah kesehatan seperti penurunan berat badan dan malnutrisi. Jadi memang kondisi kesehatan fisik maupun mental seseorang itu juga memang mendasari menjadi salah satu faktor bisa terjadinya fagofobia. Jadi fagofobia itu adalah menyebabkan seseorang itu ketakutan untuk menelan. Nah, jadi kalau dia mengalami suatu kecemasan, biasanya menyebabkan ada ketegangan pada otot tenggorokan sehingga dia menyebabkan perasaan misalnya seperti tidak mampu menelan, atau misalnya dia melihat atau seseorang itu mengalami suatu kondisi yang harus menjalani suatu prosedur dikatakan tracheostomy. Jadi dipasangin alat ya, karena tidak bisa misalnya lewat langsung mulut, jadi langsung dilobangin gitu. Sehingga itu juga memberikan perasaan sulit menelan. Kemudian itu pun juga menyebabkan kecemasan. Jadi bisa saja itu mengarah ke fagofobia. Nah, fobia yang ketakutan menelan ini juga bisa dipelajari ya dengan mengamati orang lain. Jadi misalnya dia sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi karena dia melihat seseorang mengalami kesakitan dalam menelan, akhirnya itu dia terwujud dalam dirinya. Oh, ternyata akan begitu sakit. Jadi itu menyebabkan kecemasan sebenarnya. Makanya fobia itu termasuk dalam gangguan kecemasan. Nah, dan hal inilah yang membuat sulit karena menentukan penyebab pastinya dari rasa takut itu lebih sulit sebenarnya. Jadi memang harus kita banyak berkomunikasi dengan seseorang yang kita curigai mengalami fagofobia. Menurut Dr. Suheira, penanganan fobia ini memerlukan terapi khusus, seperti terapi paparan yang membantu pasien menghadapi ketakutan mereka secara bertahap dengan dampingan terapis. Terapi ini juga biasanya dikombinasikan dengan psikoterapi kognitif dan pengobatan untuk mengurangi kecemasan. Namun, penderita fagofobia tidak hanya menghadapi kesulitan fisik. Kondisi ini juga dapat memicu masalah psikologis lainnya, seperti panik atau kecemasan berlebihan saat berhadapan dengan makanan atau minuman. Ditambahkan oleh Dr. Suheira, penting bagi penderita fagofobia untuk segera mendapatkan bantuan profesional. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat membawa dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.